Tahukah kamu, banjir yang melanda Juwana setiap tahun bukan sekadar bencana alam biasa? Ada sebuah legenda kuno yang dipercaya menjadi penyebabnya. Sebuah kisah tentang ular raksasa, pengkhianatan, dan kutukan abadi yang tersembunyi di dasar sungai Juwana. Siapkah kamu mendengar cerita ini? Cerita. Dahulu kala, di wilayah Juwana yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Pati, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dikenal makmur. Penduduknya hidup damai, sawah-sawah menghijau, dan sungai Juwana yang membelah wilayah itu menjadi sumber kehidupan utama. Namun, di balik semua kemakmuran itu, ada sebuah rahasia gelap yang disimpan oleh para tetua desa. Di dasar sungai Juwana, tinggal seekor ular raksasa bernama Baruklinting. Ular ini bukanlah makhluk biasa. Ia adalah penjaga gaib yang diberi tugas oleh para leluhur untuk menjaga keseimbangan alam di wilayah Juwana. Baruklinting memiliki sisik yang berkilau seperti perak dan mata yang menyala seperti bara api. Meskipun wujudnya menyeramkan, ia sejatinya baik hati. Selama masyarakat Juwana menghormati sungai dan menjaga lingkungan, Baruklinting tidak pernah mengganggu. Namun, kedamaian itu mulai berubah ketika seorang penguasa baru naik tahta di wilayah Juwana. Raja ini, yang bernama Prabu Reksanegara, terkenal akan ambisinya yang besar. Ia ingin membangun bendungan raksasa untuk mengalihkan aliran sungai Juwana demi memperluas wilayah kekuasaan dan mempercepat jalur perdagangan. Para tetua desa sudah memperingatkan bahwa sungai Juwana adalah tempat keramat yang tidak boleh diusik. Tetapi, Prabu Reksanegara tidak peduli. Ini hanya tahayul orang-orang tua. Bagaimana mungkin seekor ular bisa membawa malapetaka? Yejeknya sambil memerintahkan prajuritnya untuk memulai pembangunan bendungan. Ketika para pekerja mulai menggali tepi sungai, sesuatu yang aneh terjadi. Hujan deras tiba-tiba turun dari langit meskipun sebelumnya langit cerah. Air sungai meluap, dan suara gemuruh yang menggetarkan bumi terdengar dari dasar sungai. Kemudian, muncullah Baruklinting, ular raksasa yang selama ini tersembunyi. Dengan suaranya yang dalam, ia memperingatkan raja dan para pekerja. Berhentilah mengganggu kedamaian sungai ini, atau kalian akan menghadapi kutukan abadi. Namun, Raja Reksanegara tidak gentar. Ia malah memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Baruklinting. Makhluk ini hanyalah ular besar yang bisa kita jinakkan. Tangkap dia, maka kita akan menjadi penguasa yang lebih kuat lagi, serunya. Pertempuran sengit pun terjadi. Baruklinting melawan dengan kekuatannya, namun jumlah prajurit terlalu banyak. Tubuhnya yang besar terluka parah, dan akhirnya ia jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh prajurit. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Baruklinting melontarkan kutukan. Kalian telah melanggar keseimbangan alam. Mulai hari ini, sungai Juwana akan menjadi saksi penderitaan kalian. Setiap tahun, airnya akan meluap dan menghancurkan apa yang kalian bangun. Kutukan ini akan abadi, sampai kalian belajar menghormati alam. Setelah Baruklinting mati, tubuhnya lenyap dalam kilatan cahaya, dan sungai Juwana yang semula tenang menjadi liar. Bendungan yang dibangun raja pun tak pernah selesai. Sebaliknya, setiap tahun, air sungai terus meluap, menyebabkan banjir yang menghancurkan sawah, rumah, dan membawa kesedihan bagi penduduk Juwana. Penduduk desa yang tahu cerita ini percaya bahwa banjir itu adalah pengingat akan keserakahan manusia. Hingga kini, setiap musim hujan tiba, mereka mempersembahkan sesaji kecil di tepi sungai, berharap agar roh Baruklinting memaafkan mereka dan mengakhiri kutukannya. Namun, meski legenda itu terus hidup dalam cerita rakyat, generasi baru mulai melupakannya. Banyak yang menganggapnya hanya dongeng belaka, tak lebih dari kisah untuk menakut-nakuti anak-anak. Pemerintah pun mulai mencari solusi modern untuk banjir tahunan yang melanda Juwana. Mereka membangun tanggul-tanggul baru, memperlebar sungai, dan mengeruk sedimen dari dasar. Namun anehnya, setiap kali proyek selesai, banjir justru semakin parah, datang lebih cepat dan dengan air yang lebih keruh. Seakan-akan ada kekuatan gaib yang sengaja mengacaukan usaha manusia. Di sebuah malam yang tenang, seorang pemuda bernama Bagas, keturunan langsung salah satu tetua desa, bermimpi bertemu dengan seekor ular raksasa berkilauan. Dalam mimpinya, ular itu berbicara dengan suara yang menggema, keseimbangan yang kalian hancurkan tidak bisa diperbaiki dengan beton dan baja. Datanglah ke hulu sungai dan temukan apa yang telah kalian lupakan. Bagas terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa mimpi itu bukan kebetulan. Dengan membawa bekal sederhana, Bagas memutuskan untuk mengikuti pesan dalam mimpinya. Ia menelusuri aliran sungai Juwana hingga ke hulunya, tempat yang jarang dijamah manusia. Di sana, ia menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik rimbunan pohon bambu.
Saat ia masuk ke dalam gua, hawa dingin menyergapnya, dan ia melihat ukiran kuno di dinding gua. Ukiran itu menggambarkan Baru Klinting dan legenda tentang kutukannya, lengkap dengan pesan bahwa keseimbangan hanya akan pulih jika manusia kembali menjaga hubungan harmonis dengan alam. Bagas pun kembali ke desanya dan menceritakan apa yang ia temukan. Awalnya, penduduk tidak percaya. Namun setelah ia menunjukkan bukti ukiran itu, beberapa tetua desa mulai mendukungnya. Bersama-sama, mereka mengadakan upacara adat besar di tepi Sungai Juana, mempersembahkan sesaji, dan memanjatkan doa agar kutukan Baru Klinting dapat dicabut. Penduduk juga mulai menghidupkan kembali tradisi menjaga sungai, seperti menanam pohon di sepanjang aliran sungai dan berhenti membuang sampah sembarangan. Hasilnya tidak langsung terlihat. Namun, musim hujan berikutnya, banjir yang biasanya datang dengan deras mulai berkurang intensitasnya. Sungai Juana pun perlahan kembali tenang, seolah-olah memberikan tanda bahwa kutukan mulai pudar. Penduduk Juana belajar bahwa menghormati alam bukan hanya sekadar cerita, tetapi sebuah kewajiban. Dan meskipun legenda Baru Klinting tetap menjadi misteri, mereka kini tahu bahwa setiap tindakan mereka terhadap alam memiliki konsekuensi yang tidak bisa diabaikan. Meski banjir mulai mereda, tidak semua penduduk yakin bahwa perubahan ini terjadi karena upacara adat atau penghormatan terhadap legenda Baru Klinting. Sebagian besar generasi muda tetap memandangnya sebagai kebetulan belaka. Mereka menganggap upaya modern seperti perbaikan tanggul dan pengendalian aliran sungai sebagai alasan utama berkurangnya banjir. Namun, Bagas tetap teguh pada keyakinannya bahwa alam memiliki cara unik untuk merespons tindakan manusia. Ia terus mengingatkan penduduk untuk menjaga sungai dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Beberapa tahun kemudian, sebuah kejadian aneh kembali terjadi. Pada suatu malam, seorang nelayan tua melihat bayangan besar bergerak di dalam air Sungai Juana. Ia mengaku melihat seekor ular besar dengan sisik yang bersinar di bawah sinar bulan. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh desa, membuat penduduk resah. Banyak yang mengira Baru Klinting telah kembali. Tetapi sebagian lainnya percaya bahwa itu adalah tanda bahwa roh Baru Klinting telah memaafkan mereka dan kembali menjaga keseimbangan sungai. Bagas memutuskan untuk menyelidiki kebenaran cerita itu. Bersama beberapa tetua desa, ia pergi ke sungai di malam hari, membawa lampu minyak dan perlengkapan sederhana. Di tepian sungai, mereka duduk hening, memanjatkan doa sambil menunggu tanda-tanda kehadiran Baru Klinting. Malam itu, air sungai tenang. Tetapi ada suara gemuruh halus seperti tarikan napas panjang dari dasar sungai. Bagas merasa yakin bahwa Baru Klinting tidak pernah benar-benar pergi, hanya bersembunyi, mengamati apakah manusia telah belajar dari kesalahan mereka. Sejak kejadian itu, penduduk Juana semakin giat menjaga kelestarian sungai. Mereka tidak lagi membuang limbah ke sungai dan mulai mengadakan ritual tahunan sebagai bentuk syukur dan penghormatan kepada alam. Para petani juga beralih ke metode bercocok tanam yang lebih ramah lingkungan, sehingga Sungai Juana tidak lagi dipenuhi lumpur akibat erosi dari ladang-ladang mereka. Perlahan, kehidupan di Juana menjadi lebih sejahtera, dan cerita tentang Baru Klinting kembali menjadi bagian penting dari identitas mereka. Namun, legenda itu tidak sepenuhnya berakhir. Setiap malam bulan purnama, beberapa penduduk mengaku melihat bayangan ular besar melintasi permukaan air. Mereka percaya, Baru Klinting tetap ada di sana, mengawasi dan siap memberikan peringatan jika manusia kembali serakah. Kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi pengingat bahwa keharmonisan dengan alam adalah warisan yang harus dijaga, agar Juana tetap damai dan makmur selamanya. Tahun demi tahun berlalu, dan Juana menjadi desa yang dikenal karena kearifan lokalnya dalam menjaga alam. Sungai Juana yang dulu sering meluap kini menjadi lebih tenang, memberikan kehidupan bagi sawah-sawah dan ladang yang hijau. Penduduk desa hidup damai, dan legenda Baru Klinting tetap diceritakan dalam berbagai upacara adat. Namun, di tengah ketenangan itu, ancaman baru datang dari luar. Sebuah perusahaan besar mengajukan izin untuk mengeksplorasi tambang di sekitar hulu Sungai Juana. Penduduk resah, terutama Bagas yang sadar betul bahwa kegiatan itu bisa merusak keseimbangan yang sudah susah payah mereka bangun. Bagas mencoba meyakinkan penduduk untuk menolak izin tersebut. Kita sudah belajar dari kutukan Baru Klinting. Jika kita izinkan mereka menghancurkan hulu sungai, kita tidak hanya mengundang banjir kembali, tetapi juga mengkhianati alam yang sudah memaafkan kita, ujarnya dalam sebuah pertemuan desa. Namun, tidak semua orang setuju. Beberapa warga tergiur dengan janji pekerjaan dan keuntungan ekonomi dari perusahaan itu. Konflik kecil mulai muncul di antara penduduk desa, memecah persatuan mereka. Di tengah situasi tersebut, mimpi aneh kembali datang kepada Bagas. Kali ini, ia melihat Baru Klinting dalam wujud yang lebih besar dan lebih mengerikan,
dengan mata menyala penuh amarah. Ular itu berkata, "Jika manusia menghancurkan sumber airku, aku tidak akan lagi memberi peringatan." Yang datang berikutnya adalah kehancuran. Bagas terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia tahu, mimpi itu adalah tanda terakhir sebelum bencana besar datang. Dengan tekad yang kuat, Bagas memimpin gerakan melawan eksploitasi tambang. Bersama para tetua desa dan beberapa warga yang setia, mereka mengajukan petisi ke pemerintah daerah, mengingatkan bahaya kerusakan lingkungan yang bisa terjadi. Dalam upaya terakhir, mereka mengadakan upacara adat besar di tepi Sungai Juana, melibatkan seluruh desa untuk memohon perlindungan dari Baru Klinting. Ritual itu menggerakkan hati banyak warga, termasuk mereka yang awalnya mendukung perusahaan tambang. Hasil perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah daerah menolak izin tambang setelah tekanan besar dari penduduk dan bukti dampak lingkungan yang diberikan oleh Bagas. Desa Juana pun kembali damai, dan Sungai Juana tetap terjaga. Penduduk semakin sadar bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya untuk mereka tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Bagi Bagas, perjuangan ini bukan hanya soal menjaga sungai, tetapi juga soal menghormati pelajaran dari legenda Baru Klinting, yang akan terus hidup di hati mereka selamanya. Setelah izin tambang ditolak, Juana kembali menikmati ketenangan. Sungai Juana yang mengalir deras di antara ladang-ladang hijau menjadi simbol kehidupan yang dijaga bersama. Namun, di balik keberhasilan mempertahankan harmoni dengan alam, Bagas merasa ada sesuatu yang masih mengganjal. Dalam mimpinya, Baru Klinting belum tersenyum, seolah-olah masih ada bahaya yang mengintai. Bagas mulai memikirkan apa yang mungkin terlewatkan dalam perjuangan mereka. Sementara itu, tanpa sepengetahuan penduduk, sebuah kelompok dari luar desa mencoba menyusup untuk mengambil keuntungan dari hutan di hulu Sungai Juana. Mereka menebang pohon secara diam-diam, membuka lahan, dan mencemari sumber air dengan limbah. Penduduk baru menyadari kerusakan ini ketika air sungai tiba-tiba berubah keruh dan bau busuk menyebar hingga ke desa. Beberapa ikan mati mengambang, dan para petani mulai kehilangan hasil panen karena aliran irigasi tercemar. Bagas segera mengumpulkan warga untuk menyelidiki apa yang terjadi. Ia dan beberapa pemuda desa menelusuri aliran sungai hingga ke hulu. Di sana, mereka menemukan pemandangan yang mengejutkan. Tanah longsor akibat hutan yang gundul dan tumpukan limbah yang dibuang sembarangan. Bagas tahu, jika kerusakan ini tidak segera dihentikan, banjir besar akan kembali menghancurkan desa mereka. Kali ini, Baru Klinting mungkin tidak akan memberi ampun. Dengan semangat yang membara, Bagas memimpin gerakan melawan para perusak hutan. Penduduk bekerja sama untuk melaporkan aktivitas ilegal tersebut ke pihak berwenang dan sekaligus mulai merebusasi hutan yang rusak. Mereka menanam bibit pohon di sepanjang hulu sungai, memperkuat tebing dengan tanaman keras, dan membuat peraturan desa yang ketat untuk melindungi hutan. Upaya ini bukanlah hal yang mudah, tetapi perlahan-lahan, kerusakan di hulu mulai teratasi. Pada malam yang tenang, setelah semua kerja keras itu, Bagas kembali bermimpi bertemu Baru Klinting. Kali ini, ular raksasa itu tersenyum untuk pertama kalinya. Dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, Baru Klinting berkata, "Keseimbangan telah kembali, dan rohku akan terus menjaga sungai ini selama manusia menjaga janji mereka." Bagas terbangun dengan perasaan lega. Ia tahu, perjuangan mereka tidak sia-sia, dan legenda Baru Klinting kini menjadi kisah yang hidup, mengajarkan bahwa manusia dan alam harus berjalan berdampingan dalam harmoni. Sejak mimpi terakhir itu, kehidupan di Juana perlahan kembali ke jalurnya. Sungai Juana, yang dulu menjadi sumber kecemasan, kini benar-benar menjadi berkah. Airnya kembali jernih, ikan-ikan berenang bebas, dan sawah-sawah mulai pulih dari kerusakan. Penduduk desa hidup dengan prinsip baru, menjaga sungai adalah menjaga kehidupan mereka sendiri. Namun, Bagas selalu mengingatkan, harmoni ini bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Tahun-tahun berlalu, dan nama Bagas dikenal sebagai pemimpin muda yang menginspirasi. Ia mendirikan kelompok pelestari lingkungan yang melibatkan penduduk desa, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Kelompok ini mengadakan kegiatan rutin seperti bersih-bersih sungai, edukasi tentang ekosistem, dan perayaan tahunan di tepi sungai untuk mengenang Baru Klinting. Legenda itu tidak lagi menjadi sekadar cerita menyeramkan, melainkan pengingat akan pentingnya keseimbangan alam dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Namun, pada suatu malam yang hujan deras, terdengar gemuruh aneh dari arah sungai. Penduduk panik, mengira banjir besar akan datang lagi. Bagas bersama beberapa pemuda bergegas ke tepi sungai untuk memeriksa. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Seekor ular besar, mirip Baru Klinting, tetapi lebih kecil,
terperangkap di antara ranting-ranting pohon yang tumbang. Ular itu tampak lemah, seolah meminta pertolongan. Bagas segera meminta penduduk untuk membantu melepaskan ular itu. Meski takut, penduduk percaya bahwa ular ini adalah tanda dari Baru Klinting, mungkin keturunannya atau penjaga baru Sungai Juana. Dengan hati-hati, mereka membebaskan ular itu dan membiarkannya kembali ke sungai. Setelah itu, hujan berhenti seketika, dan langit yang gelap dipenuhi cahaya bulan. Penduduk merasa bahwa ini adalah pertanda baik, seolah-olah Baru Klinting memberikan restunya atas perjuangan mereka. Sejak malam itu, penduduk Juana semakin percaya bahwa Sungai Juana memiliki kehidupan yang harus dijaga. Mereka tidak hanya menjaga sungai dari kerusakan fisik, tetapi juga menghormati roh-roh penjaganya. Kisah ular yang mereka selamatkan menjadi cerita baru yang diwariskan dari generasi ke generasi, melengkapi legenda Baru Klinting yang telah menjadi bagian dari jiwa Juana. Dengan hati yang damai, mereka melanjutkan hidup, percaya bahwa selagi mereka menjaga sungai, sungai pun akan menjaga mereka. Tahun-tahun berikutnya, Juana menjadi contoh desa yang berhasil memadukan kearifan lokal dengan modernisasi. Sungai Juana tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi penduduk, tetapi juga menjadi daya tarik wisata. Banyak orang dari luar desa datang untuk melihat keindahan alamnya dan mendengar kisah legendaris Baru Klinting. Penduduk desa dengan bangga menceritakan bagaimana mereka belajar dari kesalahan masa lalu dan kembali menjalin hubungan harmonis dengan alam. Namun, tantangan baru kembali datang. Dengan semakin populernya Juana sebagai destinasi wisata, beberapa pihak luar ingin membangun resor di sepanjang sungai. Tawaran keuntungan besar menggiurkan sebagian penduduk, terutama generasi muda yang mulai merasa bahwa tradisi desa sudah ketinggalan zaman. Mereka berpikir bahwa legenda Baru Klinting hanyalah cerita lama yang tidak relevan dengan kehidupan modern. Bagas, yang kini dianggap sebagai penjaga tradisi desa, kembali memimpin diskusi. Ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa pembangunan besar-besaran di sekitar sungai bisa membawa kerusakan yang tidak terlihat. Kita tidak hanya berbicara tentang legenda, katanya, tetapi tentang keseimbangan alam yang nyata. Jika kita tidak hati-hati, kita akan kehilangan semua yang telah kita perjuangkan. Namun, kali ini ia menghadapi lebih banyak perlawanan, terutama dari mereka yang ingin perubahan cepat. Untuk mencari jalan tengah, Bagas mengusulkan sebuah ide, membangun wisata berbasis ekologi yang tetap menjaga keaslian lingkungan sungai. Penduduk desa akhirnya sepakat. Mereka bersama-sama membangun jalur trekking sederhana, rumah pohon, dan area edukasi lingkungan. Semua dilakukan tanpa merusak sungai atau hutan di sekitarnya. Wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga diajak belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Usaha ini membawa keberhasilan besar. Desa Juana menjadi semakin makmur tanpa kehilangan jati dirinya. Di malam perayaan pertama keberhasilan proyek ini, Bagas kembali bermimpi. Ia melihat Baru Klinting muncul di sungai dengan wujudnya yang megah, kali ini ditemani ular-ular kecil. Baru Klinting berkata, "Jika kalian telah menjaga janji kalian. Kini sungai ini bukan hanya milik kalian, tetapi juga milik mereka yang ingin belajar darinya." Bagas terbangun dengan senyum lega, yakin bahwa roh penjaga sungai akan selalu bersama mereka, selama manusia tetap menjaga harmoni dengan alam. Seiring berjalannya waktu, Desa Juana tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga sebagai pelopor pelestarian lingkungan berbasis tradisi. Wisatawan yang datang dari berbagai daerah belajar tentang pentingnya harmoni antara manusia dan alam. Desa ini menjadi tempat studi bagi akademisi dan pecinta lingkungan, yang terinspirasi oleh cara penduduk menjaga Sungai Juana dengan nilai-nilai kearifan lokal. Namun, di balik keberhasilan ini, Bagas merasa tanggung jawabnya belum selesai. Ia percaya bahwa Sungai Juana masih menyimpan misteri yang lebih dalam. Suatu hari, saat Bagas berjalan di sepanjang sungai, ia menemukan batu besar yang sebelumnya tertutup air. Batu itu berbentuk seperti kepala ular, dengan ukiran kuno yang menyerupai Baru Klinting. Penduduk desa menganggapnya sebagai tanda keberkahan, tetapi Bagas merasa itu lebih dari sekadar simbol. Ia meminta izin kepada tetua desa untuk mempelajari batu tersebut, dengan harapan bisa menemukan pesan dari leluhur atau roh penjaga sungai. Dengan bantuan para tetua, Bagas menggali cerita-cerita lama yang mungkin berkaitan dengan batu itu. Dalam salah satu cerita, disebutkan bahwa batu kepala ular adalah bagian dari tubuh Baru Klinting yang berubah menjadi penanda keseimbangan sungai. Legenda mengatakan, jika batu itu rusak atau diabaikan, sungai akan kehilangan pelindungnya, dan kutukan lama bisa kembali. Mendengar ini, Bagas merasa perlu menguatkan kesadaran penduduk tentang pentingnya menjaga sungai dan simbol-simbolnya. Ia menginisiasi upacara tahunan baru, yang disebut Ritual Batu Penjaga,
ya untuk merawat batu tersebut sebagai wujud penghormatan kepada Baru Klinting dan alam. Namun, tidak semua orang mendukung ide tersebut. Beberapa warga muda yang skeptis menganggap ritual itu tidak relevan lagi. Mereka mulai membangun bisnis di sekitar sungai, bahkan ada yang mencoba memindahkan batu kepala ular ke lokasi lain untuk dijadikan objek wisata. Perbuatan ini membawa tanda-tanda buruk, hujan deras turun tanpa henti, menyebabkan aliran sungai meningkat tajam. Air mulai meluap, mengingatkan penduduk pada banjir besar masa lalu. Bagas dengan cepat memimpin penduduk untuk mengembalikan batu itu ke tempatnya semula. Setelah batu dikembalikan, hujan pun reda, dan sungai kembali tenang. Peristiwa itu menjadi pelajaran besar bagi seluruh penduduk. Mereka sadar bahwa menjaga sungai bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal menghormati nilai-nilai yang diwariskan. Batu kepala ular akhirnya menjadi simbol utama desa, dijaga dengan penuh penghormatan. Kini, penduduk Juwana hidup dalam kesadaran baru bahwa Baru Klinting tidak hanya hidup dalam legenda, tetapi hadir dalam keseharian mereka sebagai pelindung dan pengingat akan pentingnya keseimbangan. Sungai Juwana pun terus mengalir, membawa berkah dan cerita yang tak pernah pudar. Tahun-tahun berlalu, dan desa Juwana semakin dikenal sebagai pusat kearifan lokal dan pelestarian lingkungan. Penduduk hidup berdampingan dengan alam, menghormati sungai Juwana dan batu kepala ular sebagai simbol harmoni. Namun, kehidupan tidak selalu mulus. Suatu hari, kelompok investor dari kota datang lagi dengan ide membangun jembatan besar yang melintasi sungai. Mereka mengklaim proyek itu akan mempermudah transportasi dan meningkatkan ekonomi desa. Sebagian warga tergoda dengan tawaran itu, sementara yang lain, termasuk Bagas, merasa bahwa proyek ini bisa merusak ekosistem sungai. Bagas, yang kini semakin dihormati sebagai penjaga tradisi desa, kembali berdiskusi dengan para tetua dan warga. Ia mencoba menjelaskan bahwa jembatan besar ini akan memengaruhi aliran air, mengubah habitat ikan, dan berpotensi merusak keseimbangan alam yang telah lama mereka jaga. Namun, tekanan ekonomi dari luar membuat banyak warga mulai kehilangan keyakinan pada nilai-nilai lama. Bagas tahu, ini adalah ujian terbesar yang pernah dihadapi desanya. Dalam mimpinya suatu malam, Bagas kembali bertemu Baru Klinting. Kali ini, ular itu tidak marah, tetapi menatapnya dengan tatapan bijak. Keseimbangan bukan berarti menolak perubahan, tetapi memastikan perubahan itu tidak menghancurkan akar kehidupan. Jika manusia bisa menjaga harmoni, aku akan tetap melindungi sungai ini, kata Baru Klinting sebelum menghilang dalam cahaya. Bagas terbangun dengan pemahaman baru. Ia menyadari bahwa perubahan tidak bisa dihindari, tetapi harus dikelola dengan hati-hati. Dengan semangat baru, Bagas mengusulkan kompromi. Ia meminta para investor untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan jembatan, termasuk membangun fondasi yang tidak mengganggu aliran sungai dan habitat di dalamnya. Selain itu, ia meminta sebagian keuntungan dari proyek itu digunakan untuk program pelestarian sungai dan edukasi lingkungan. Usul ini diterima, dan pembangunan dimulai dengan penuh kehati-hatian. Penduduk bekerja sama untuk memastikan tidak ada kerusakan besar yang terjadi selama proyek berlangsung. Ketika jembatan selesai, Juwana tidak kehilangan identitasnya. Sebaliknya, desa itu menjadi contoh bagaimana tradisi dan modernisasi bisa berjalan beriringan. Penduduk tetap menjaga sungai dengan sepenuh hati, sementara ekonomi desa juga berkembang. Bagas merasa lega karena desanya berhasil melewati ujian itu tanpa melupakan nilai-nilai penting yang mereka warisi. Dalam sebuah upacara penutupan proyek, ia berkata kepada penduduk, harmoni bukan berarti menolak kemajuan, tetapi menjadikan kemajuan itu bagian dari kehidupan yang tetap menghormati alam. Kisah desa Juwana mengajarkan bahwa keseimbangan antara tradisi dan modernisasi adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Dalam dunia yang terus berkembang, manusia sering lupa bahwa kemajuan tidak seharusnya mengorbankan alam. Kita harus belajar dari masa lalu dan membuat keputusan bijak untuk menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Baru Klinting menjadi simbol bahwa alam selalu mengawasi, memberikan peringatan kepada manusia untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Harmoni dengan alam bukan hanya kewajiban, tetapi juga warisan yang harus kita jaga bersama.